Oke, hai. Aku di sini bakal bahas tentang bagaimana sih memiliki mental keberlimpahan, ya. Mental keberlimpahan. Keberlimpahan itu sebenarnya kita harus merasakan dulu di dalam. Ibaratnya itu seperti kalau kita pernah mempelajari atau cara-cara untuk law of attraction, ya, itu harus feel-nya dulu yang dirasakan keberlimpahan, baru kita akan menarik keberlimpahan itu ke dalam kehidupan kita, ya. Jadi harus kita rasakan terlebih dahulu, harus kita feel-nya terlebih dahulu. Tapi sebenarnya ada beberapa orang, ya, itu memiliki mental keberlimpahan dengan cara yang alami gitu, alami, terlahir memang dia memiliki mental keberlimpahan. Bukan berarti di terlahir tercipta memiliki mental keberlimpahan tuh oh iyalah dia anaknya orang kaya, atau oh iyalah dia emang terlahir berkemampuan atau apa. Enggak. Jadi keberlimpahan itu sendiri itu paling mudahnya yang kita pahami itu kita memiliki rasa syukur, ya. Rasa syukur itu, ya, kita bersyukur. Contohnya gini, kita bersyukur ketika kita keadaan ada, ketika kita memiliki makanan, atau ketika kita memiliki rekening yang gendut, ya, itu adalah hal biasa. Tapi ketika kita masih bisa bersyukur ketika kita tidak punya apa-apa, itulah mental keberlimpahan yang sesungguhnya, ya. Jadi biasanya orang-orang yang dengan mental keberlimpahan itu nggak lama dalam keadaan terpuruk, itu nggak bisa lama gitu, karena ya udah, karena walaupun di kondisinya contohnya ketika hanya bisa makan nasi doang nih, atau cuman bisa makan nasi garam nih, ya, tapi dia memiliki mental keberlimpahan gitu. Mental keberlimpahan seperti oh terima kasih Tuhan, contohnya gini, terima kasih Tuhan aku berkelimpahan, aku bersyukur gitu, ya. Jadi nggak akan lama di keadaan itu, dia akan lebih cepat, akan sangat cepat lagi untuk menarik keberlimpahan lagi ke dalam hidupnya, ya. Akan lebih cepat mungkin di orang di sekitar kita, atau bahkan banyak atau beberapa orang yang akan kita temui, ya, yang pernah kita temui gitu, ya. Nih orang kok hidupnya kayak enak-enak aja, nih orang kok nggak pernah terpuruk, atau kok nggak pernah kurang, ya, atau kok bisa gitu, ya, jatuh bentar kok cepet banget bangkitnya. Nah itu, ya, mungkin aja orang yang tersebut yang kita lihat itu adalah dia yang memiliki mental keberlimpahan, ya, gitu. Jadi atau mungkin ada mindset dalam diri kita seperti oh kita harus bekerja keras, harus merubah hidup kita harus cari gini. Tapi kalau kita masih mental block, kalau kita masih memiliki mindset miskin, mindset yang kita nggak punya, sebagaimana keras pun kita berusaha, sebagaimanapun keras kita bekerja, ya, kita akan selalu merasa kekurangan karena kita merasa kurangnya bersyukur. Itu loh, rasa syukurnya yang penting, ya, satu gitu. Jadi contohnya ada orang yang kok rasanya kok dia kok nggak ngapa-ngapain tapi kok rasanya kok enak-enak aja gitu kan. Nah itulah mungkin seseorang tersebut dia tuh memiliki mental keberlimpahan, ya. Jadi aku pernah itu baca dulu di Facebook gitu, terus ada artikel, artikel atau beranda atau apa gitu, ya. Jadi berisinya seperti ini: tips naik angkot gratis seumur hidup. Ada yang aneh nggak sih? Ada yang aneh. Jadi kayak banyak banget yang komen kayak thank you tipsnya, dan banyak banget ribuan orang yang nge-like gitu. But aku baca kayak what? Ada yang janggal. Apakah yang janggal? Itu adalah respon kita. Kalau kita tahu ada yang janggal, itu adalah respon kita mengetahui, ya, berada di mana mental kita. Apakah kita memiliki mental keberlimpahan atau apakah kita memiliki mental yang
mandek, mundur gitu ya. Kalau kita mengikutinya, kalau kita merasa tidak ada yang janggal dari artikel itu, dan malah oh ya kita malah melihat atau kita mempelajarinya gitu ya, itu mental kita mundur, mental kita nggak mau maju ya. Kita punya mindset yang nggak mau maju, kita mau punya mindset yang stuck. Tapi ketika kita bisa mengoreksi ada yang salah dari kata-kata itu adalah kita memiliki mental yang maju dan memiliki mental keberlimpahan ya. Sekali lagi aku ucapkan, sekali lagi aku ulangi ya, tips naik angkot gratis seumur hidup, gratis seumur hidup, gratis seumur hidup. Gak mau beli motor, nggak mau beli mobil, ya kan? Masa iya kita mau naik angkot seumur hidup? Berarti kita tahu, kita sudah menghakimi diri kita sendiri, kita sudah benar-benar menghakimi diri kita sendiri, sudah menciptakan hidup kita sendiri. Ya sudah, kamu naik angkot seumur hidup gitu. Ya udah, kamu nggak pengen beli motor, kamu nggak pengen beli mobil gitu ya. Ya udah, kamu stuck, kamu seumur hidup naik angkot ya. Gitu ya. Itu adalah perubahan dari mindset kita ya. Itu adalah mindset. Jadi kok bisa orang dengan mudahnya menarik keberlimpahan? Itu karena mindset. Kalau mindset kita tuh kita atur lagi gitu ya, kita mikir kayak aku nggak akan berada di perusahaan ini lama-lama. Orang kalau udah punya mindset seperti itu, biasanya itu dengan sendirinya ya, otak kita tuh akan bekerja. Otak kita, alam bawah sadar kita tuh sudah memproyeksikan seperti ya sudah, aku nggak pernah ada kekurangan, sejatuh-jatuhnya aku ya aku cepet banget bangkitnya gitu ya, cepet banget bangkitnya, nggak mungkin pernah kekurangan gitu. Jadi alam bawah sadar kita menggerakkan tubuh kita, akhirnya kita berusaha dengan ide-ide kita itu banyak banget, dan keberlimpahan itu datang dengan sendirinya dan nggak pernah kekurangan kalau kita tuh punya mindset seperti itu ya. Dan lagi mindset ya, apa yang kita ucapkan itulah yang terjadi ke dalam kehidupan kita ya. Apa yang kita ucapkan itu didengar semesta, menjadi realita, terjadilah realita gitu ya. Mindset gitu, terjadilah realita. Contohnya seperti ini, ada orang contohnya ada anak memiliki orang tua yang buruh kerja atau anak ART. Oh ya udahlah, aku nggak mau, ngapain aku sekolah pinter-pinter, ngapain aku kenal relasi banyak, ngapain aku sekolah tinggi atau aku anaknya buruh atau ya udah, aku ketika aku lulus atau ketika aku nanti dewasa atau ya udah aku jadi buruh seperti orang tua aku. Ya, tidak mau merubah ya sudah. Jadi kalau kita sering kita lihat di lingkungan sekitar kita ya, sampai turun-temurun itu ya, keadaan ekonomi, kehidupan di dalam keluarga itu tetap sama. Tidak ada yang mau bangkit ya. Ya sudah, akhirnya turun-temurun menjadi buruh, turun-temurun menjadi ART. Oh ya sudah, gini, itu sudah mindset tertanam di alam bawah sadar mereka gitu ya. Itu adalah mindset. Atau ada juga sering kita lihat gitu ya, orang yang padahal nih anaknya orang nggak punya. Oh ini anaknya padahal mamanya tuh cuma kerja ini, bapaknya cuma supir atau apa gitu, tapi kok bisa dia sukses? Karena dia mempunyai mindset, oh ya orang tua aku boleh bekerja seperti itu, tapi bukan aku ya. Aku akan give up, aku akan bergerak, aku mau mengubah hidupku, aku keberlimpahan, aku merubah hidupku, aku nggak mau seperti ini terus gitu ya gitu. Jadi akhirnya dia bisa sukses, dia merubah garis keturunannya dia yang biasanya di lingkungan keluarganya dia itu nggak mau merubah hidupnya, stuck di
kondisi yang seperti itu, tapi dia mau merubah, ya dia mau merubah, ya kita bisa bilang itu adalah takdir, itu adalah jalannya Tuhan. Tapi kalau kita itu mindset kita ya itu tidak mau dirubah, ya kita nggak akan pernah bisa gitu loh. Gitu ya. Atau nggak gitu, apa contohnya gini, apa ada juga ini paling sering aku yakin paling sering kalian temui di kehidupan kalian, di kehidupan kita masing-masing ya, di kehidupan kita paling sering. Mungkin ini banyak banget yang apa yang menganggapnya sebagai lelucon, ya, menganggapnya sebagai jargonan atau apa ya. Ini pasti banyak banget dan nggak asing gitu dengan kalian ya. Aku mah apa atuh? Iya, kamu kan wow, aku mah hanya serpihan wafer, atau aku mah hanya keset, aku mah hanya ini. Ya sudah, terjadilah kamu seperti serpihan wafer. Ya, jadilah kamu seperti keset hidupnya ya. Apa yang kamu ucapkan yaitu yang kamu tarik. Ya, aku mah apa atuh, nggak mungkin kamu mau sama aku. Aku mah apa atuh, ya hidupnya gini-gini aja gitu ya. Aku mah apa yang kamu ucapkan itulah yang kamu tarik. Ya sudah, kamu akan menjadi seperti itu, seperti yang kamu ucapkan gitu. Kalau kehidupanmu nggak berubah, ya jangan salahkan kehidupan, salahkanlah mindsetmu, salahkanlah apa yang kamu ucapkan ya. Mungkin itu kan cuma bercanda, but no, itu sudah tertanam, karena itu adalah bentuk atau refleksi dari rasa insecure kita yang melihat seseorang yang lebih ekonominya lebih bagus, pondasinya lebih bagus, kondisinya lebih bagus, atau lebih cantik, atau lebih tinggi, lebih wow, lebih apa gitu ya. Akhirnya dia ya kan dia cantik, dia ini, aku mah apa atuh gitu kan. Atau dia kan bisa beli mobil, ya kan karena keluarganya ini, aku mah apa gitu kan. Nah, itu adalah bentuk dari rasa insecure, rasa insekuritas dalam diri, dan direfleksikan dari kata-kata itu. Walaupun kita menganggapnya sebagai lelucon atau apa, itu adalah ucapan dari refleksi dari insekuritas kita, atau rasa dengki kita, rasa iri kita. Ingat, orang yang memiliki iri, orang yang memiliki perasaan dengki, itu adalah merefleksikan dirinya yang tidak mampu ya. Kalau kita ingin mempunyai mindset keberlimpahan, hilangkan dengki, itu penting. Dengki, iri hati, melihat seseorang itu memiliki sesuatu, memiliki apa, kita kayak apa sih dia tuh gini, kita mencari bahan untuk menjatuhkan atau apa, itu adalah salah satu sifat dengki ya. Dengki, iri hati, itu adalah lambang, adalah tanda kita tidak mampu, ketidakmampuan kita ya. Jadi rasa-rasa itu harus dihilangkan, insekuritas, dengki ya. Ucapanlah yang baik-baik. Aku bisa, atau kesuksesan orang lain jangan membuat kita depresi, tapi buatlah inspirasi untuk hidup kita ya. Jadi ketika kita memiliki perasaan yang menghilang dari rasa dengki ya, apa yang orang lain punya ya sudah, kemampuannya dia, itu adalah hasil usahanya dia, itu adalah porsi yang seharusnya dia dapatkan. Atau anaknya orang kaya lebih kaya, ya sudah, itu adalah porsi yang dia dapatkan, itu adalah privilege dalam dirinya dia. Dan kita bisa memilih privilege diri kita sendiri untuk mengembangkan hidup kita, privilege dalam hidup kita sendiri untuk spesial, untuk istimewanya apa. Kita tidak memiliki apa-apa, kita hanya terbatas dari pendidikan, atau terbatas dari harta orang tua, atau kita anak dari seorang buruh atau seorang petani atau apa, tapi kita bisa mengembangkan hidup kita lebih baik dengan mindset kita, mengembangkan hidup kita sangat jauh lebih baik ya. Itu adalah privilege yang sesungguhnya ya, itu adalah sesuatu privilege yang sesungguhnya gitu ya. Jadi itu adalah mindset yang benar-benar harus dirubah. Aku bisa, aku keberlimpahan, thanks God. Itu sebenarnya doa keberlimpahan itu gampang banget kok, nggak perlu kita kayak harus aku keberlimpahan, enggak. Jadi tentunya bawalah itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bangun tidur,
kalau kita terbiasa berdoa, contohnya kayak thanks God, hidupku bakal berlimpahan hari ini, penuh semangat, tapi hidupku hari dengan penuh semangat baru dan aku berlimpahan. Atau kita bisa selipkan ketika kita makan ya, paling normalnya seseorang adalah 3 kali sehari ya, 3 kali sehari itu kita bisa selipkan di dalam doa kita seperti thanks God, terima kasih Tuhan untuk makananmu hari ini, thanks universe for this food ya, terima kasih untuk keberlimpahan, terima kasih aku keberlimpahan dengan makanan yang aku miliki. Itu kalau kita selipkan dalam doa makan, itu sudah 3 kali kita ucapkan dalam sehari. Apalagi kalau kita ucapkan sebelum tidur atau setelah bangun tidur, kita sudah ucapkan 5 kali dalam sehari. Itu sudah bisa memanipulasi alam bawah sadar kita. Kita sudah membangun alam bawah sadar kita dengan memiliki mindset keberlimpahan itu sendiri. Ya. Aku tuh sebenarnya aku pribadi pun aku juga nggak nyadar gitu loh, aku memiliki mindset itu dulu. Ya. Makanya kayak ketika jatuh atau apa, aku selalu mengingat itu. Gitu. Keberlimpahan adalah rasa, adalah mindset. Ataupun ketika kita terbelenggu, ketika kita jatuh, nggak bisa banget, itu pun mindset kita yang selalu kekurangan, kita kurangnya rasa syukur, rasa terima kasih gitu loh kepada semesta gitu ya. Ingat, bersyukur ketika kita memiliki banyak hal itu hal biasa, tapi ketika kita bisa bersyukur dan merasa keberlimpahan ketika kita tidak memiliki apapun yang bisa disyukuri dalam hidup ini, itu adalah hal yang luar biasa ya. Itu adalah hal yang sangat amat luar biasa. Kamu adalah orang keberlimpahan itu sendiri. Keberlimpahan itu adalah dirimu sendiri gitu ya. Ketika kita bisa bersyukur walaupun kita tidak memiliki, kamulah keberlimpahan itu sendiri. Dan semesta itu akan menjawab dan menarik itu dan dan kamu akan menarik keberlimpahan dalam hidupmu gitu ya. Itu adalah mental keberlimpahan. Dan satu lagi, hal gampang mindset, mengubah mindset lagi itu hal gampangnya adalah jangan pernah ngomong nggak punya duit ya. Ini tambahan, jangan pernah ngomong nggak punya duit. Contohnya, kamu punya duit enggak? Walaupun uang di dompet itu hanya 5.000, itu adalah duit. Ya, itu adalah duit. Punya 5.000. Kadang kita juga banyak menemui orang-orang kayak contohnya ya itu bisa untuk motivasi hidup juga sih. Contohnya, ada di satu keluarga dulu, temanku ya, di satu keluarga tuh kayak ketika uangnya tuh tinggal berapa puluh juta dan mereka tuh merasa kayak udah nggak punya duit gitu loh ya, dan mereka kayak kerja harus cari lagi. Itu bisa memotivasi, tapi mindsetnya adalah bukan gak punya duit, tapi dengan mindset duit udah nipis. Nah duit udah nipis kan, seenggaknya mereka masih berpikir mereka masih ada gitu. Tapi kalau ada lagi seseorang yang contohnya seperti dia punya ini uang berapa gitu, berapa juta di dalam rekeningnya, tapi ketika ada orang-orang yang meminta pertolongan atau apa, jawaban itu menentukan mindset kita. Jawaban menentukan mindset kita dengan apa? Kita seperti ngomong ke seseorang itu, sorry aku lagi nggak punya duit, sorry ya. Kita mengirimkan sinyal ke semesta, kita menipu seseorang atau apa itu dengan kita ngomong nggak punya duit. Ya sudah, lambat laun semesta itu akan mendengar sinyal kita, dan perlahan uang yang kita miliki itu akan terkuras, entah itu untuk kebutuhan apa, entah itu kebutuhan mendadak, ada keperluan mendadak darurat ya, emergency atau apa gitu ya. Kalaupun ya kan aku nggak mau minjemi ya, mau apa gitu kan, tapi kita bisa menjawabnya dengan kita nggak mau itu. Aku nggak bisa karena aku ada keperluan lain. Aku ada tapi aku nggak bisa minjemin kamu. Aku nggak ada tapi aku ada tapi nggak bisa untuk minjemin kamu, maaf ya, selesai gitu ya. Karena kalau ditanya kamu ada duit, nggak ada, walaupun 5.000 itu kan hanya duit gitu loh. Itu adalah mindset ya. Kita menarik contohnya gini lah, logikanya gini, ketika kita di dalam tangan kosong kita berucap thanks God, aku keberlimpahan,
maka semesta pun akan mendengar sinyal keberlimpahan. Maka keberlimpahan itu ada di tanganmu. Tapi kalau kita memiliki banyak berkat, kita memiliki banyak materi atau keberlimpahan yang masih banyak hal yang masih bisa kita syukuri dalam hidup ini gitu ya, tapi kita merasa kayak kurang ya, semesta mendengar sinyalmu, kamu akan terus merasa kekurangan ya. Kamu jalan apapun itu akan buntu dengan sendirinya. Itu sudah aku lalui semuanya ya, itu aku sudah lalui semuanya. Bagaimana aku bangkit dan bagaimana aku pernah jatuh dan berusaha bangkit lagi gitu. Jadi mental keberlimpahan, ubah mindset kalian ya, hilangkan insecure, hilangkan iri hati ya, selalu positive thinking dan optimis dalam hidup ini. Berprasangka baiklah kepada semesta, berprasangka baiklah kepada diri sendiri ya. Itu hal yang penting untuk kita jalani dan kita terapkan dalam hidup ini. Oke? So, sampai di situ aja. Semoga menginspirasi, semoga membantu, semoga ya intinya ya sudah. So, pahami dengan hati dan pikiran yang terbuka. Stay positive and love it love. Bye bye.